Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Jadi hari ini saya akan sedikit menerangkan mengenai katakan tidak pada menyontek. Materi ini juga dibawakan oleh tim BK SMKS Islam 1 Blitar. Nah, tujuan dari pemberian layanan ini adalah satu, untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab menyontek. Yang kedua, meyakini akibat dari menyontek. Dan yang ketiga, tujuan yang akhir dari layanan ini adalah agar teman-teman semuanya bisa menentukan cara mengatasi kebiasaan menyontek. Nah, senyambang dengan tujuan layanan tadi, menu kita hari ini ada 4. Yang pertama ada pengertian menyontek, kemudian faktor penyebab perilaku menyontek, dampak negatif perilaku menyontek, dan cara menghilangkan kebiasaan menyontek. Nah, yang pertama ada kebiasaan menyontek. Menyontek adalah perilaku atau perbuatan atau cara-cara yang tidak jujur, curang, dan menghalalkan segala macam cara yang dilakukan seorang untuk mencapai nilai yang terbaik dalam menyelesaikan tugas, terutama pada ulangan atau ujian. Nah, menyontek atau ngepek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah menyontoh, meniru, atau mengutip tulisan. Nah, ini ada 4 bentuk perilaku menyontek. Yang pertama, ada individual opportunistic. Nah, sesuai dengan namanya, opportunistic itu biasanya berhubungan dengan kesempatan. Individual opportunistic itu adalah mengganti jawaban dengan membuka catatan. Jadi ketika ujian kita melihat situasi sekitar, apakah sedang ada pengawas atau Bapak Ibu guru sedang apa, itu biasanya dikenal dengan individual opportunistic. Kemudian yang kedua ada independent plan. Biasanya ini sudah terencana pada hari atau saat sebelum ujiannya, yaitu dengan membawa catatan atau jawaban. Yang ketiga ada social active, yaitu menyalin, meminta, atau melihat jawaban orang lain. Kemudian yang terakhir ada social passive, yaitu mengizinkan orang lain menyalin atau melihat jawabannya. Nah, ada 4 aspek perilaku menyontek. Yang pertama ada perilaku, sasaran, situasi, dan waktu terjadinya menyontek. Yang pertama ada perilaku. Perilaku menyontek itu seperti yang ada di slide sebelumnya. Ada individual opportunistic, ada independent plan, ada social active, dan ada social passive. Kemudian ada sasaran berupa catatan jawaban, buku, telepon genggam, kalkulator, ataupun teman yang biasa ditanyai saat ujian. Kemudian yang ketiga, ada situasi, yaitu situasi yang mendukung atau bisa juga lokasi terjadinya perilaku. Misal saat ujian kah, atau saat pengawas ujian lagi lengah, atau saat pengawas ujian sedang bermain HP, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada waktu, yaitu saat dimana muncul perilaku mencontek secara spesifik. Biasanya pada saat ujian apa, misal pada saat ujian matematika, bab algoritma, seperti itu. Nah, itu biasanya termasuk dalam waktu pada aspek perilaku menyontek. Nah, ini ada beberapa faktor penyebab perilaku menyontek. Yang pertama, adanya tekanan untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Nih, misal sama orang tua dituntut untuk mendapatkan nilai A, untuk selalu mendapatkan nilai 90 pada berbagai macam pelajaran. Kemudian ada keinginan untuk menghindari kegagalan. Ya, yang penting harus berhasil di ujian ini. Ya, dia tidak peduli bagaimana cara mencapainya, yang penting dia harus berhasil. Kemudian yang ketiga, adanya persepsi bahwa sekolah melakukan hal yang tidak adil. Kemudian yang keempat, ada kurangnya waktu untuk menyelesaikan tugas sekolah. Jadi, misal ada tugas kesenian, ketika disuruh mengumpulkan, dia belum mengumpulkan. Kenapa? Biasanya karena untuk menyelesaikan tugas sekolah, sehingga dia tidak bisa mendapatkan ide-ide yang fresh untuk menyelesaikan tugasnya tersebut. Kemudian yang terakhir, tidak adanya sikap menantang perilaku menyontek di sekolah. Misal, tidak ada poin atau hukuman khusus bagi siswa yang menerapkan atau melakukan perilaku menyontek. Nah, kemudian ada dampak perilaku menyontek. Ada 5 dampak perilaku menyontek yang saya dapatkan. Yang pertama, siswa tidak menghargai proses belajar karena dia hanya orientasi pada hasil yang dia dapatkan. Dia harus mendapatkan nilai yang bagus kah, atau
dia harus mendapatkan juara 1 di kelasnya sehingga dia tidak menghargai proses-proses belajar yang sebelumnya. Kemudian yang kedua, ada melahirkan koruptor, penipu, plagiator, dan penjahat yang menghalalkan segala cara. Nah, ini ngeri banget ya. Kemudian yang ketiga, ada membodohi diri sendiri karena sebenarnya dia tidak begitu mampu pada pelajaran tertentu, tapi karena menyontek, akhirnya dia dianggap bisa. Itu kan sama dengan membodohi diri sendiri. Yang ketiga, tidak mau berusaha sendiri dan selalu mengandalkan orang lain. Ya, jadi dia tidak bisa tidak percaya diri dengan kemampuannya sehingga selalu mengandalkan orang lain ketika dia sedang dalam kesulitan. Kemudian yang kelima, ada malas belajar, malas berpikir, dan merenung, dan malas membaca, dan tidak suka meneliti. Karena dia suka segala sesuatu yang sifatnya instan. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, bagaimana cara mengatasi perilaku menyontek. Nah, ini ada 3 cara untuk cara mengatasi perilaku menyontek. Yang pertama, bangkitkan rasa percaya diri. Nah, itu caranya gimana? Seseorang ketika ujian itu biasanya akan lebih cenderung percaya diri ketika dia memiliki bekal yang cukup ketika dia ujian. Misal, dia harus belajar ketika malam hari sebelum ujian, atau dia membuat catatan-catatan khusus untuk dipelajari lagi, atau dia mengerjakan soal-soal latihan. Nah, dengan bekal yang cukup itu akan dengan bekal yang cukup itu, dia akan lebih percaya diri saat menghadapi ujian. Yang kedua, arahkan self-concept ke arah yang lebih proporsional. Self-concept itu adalah konsep diri atau bagaimana kamu itu menilai atau mengonsepkan dirimu itu seperti apa. Ya, tanamkan pada dirimu bahwa kamu itu bisa melalui ujian ini sendiri. Kamu bisa melalui ujian ini tanpa bantuan dari teman-temanmu. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah realistis, ya, yaitu berpikir untuk lebih realistis dan tidak ambisius. Maksudnya apa? Itu adalah kamu harus lebih percaya diri. Oh, kalau aku bisa, kemampuanku segini, ya sudah tidak akan aku paksakan lagi. Seperti itu. Nah, di bagian akhir ada kutipan yang saya dapatkan dari suatu sumber, yaitu banyak orang yang suka menyontek, berbuat curang dan sejenisnya. Ia lupa bahwa kemanfaatan itu bukan dari nilai akhir, tetapi proses mendapatkan nilai itu sendiri. Seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan semangat belajar. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya.